Kembali lagi di channel Nyok Kita Belajar. Nyok, nyok, nyok. Nah, alhamdulillah kali ini kakak bersama murid-murid kakak lagi nih ya. Kita mau ngebicarain tentang SBMPTN. Kalian udah siap belum SBMPTN? Insya Iya. Allah. Anak-anak pintar harus siap ya. Kita kenalan dulu ya. Nah, coba kenalan dari yang paling pojok sana. Aku Dinca. Dinca dari SMA 5. SMA 5. Jurusan apa, Din? IPA. IPA. Nah, yang tengah nih. Aku Azmi. Azmi dari SMA Semari juga. SMA 5 Bogor ya. Ya. Ya, jurusan IPA juga ya. Ya, betul. Nah, coba yang di sini. Halo, aku Diva. Nah, Diva SMA 5 juga. SMA 5. SMA 5 Bogor, jurusan IPA. Nah, ada pertanyaan lagi nggak? Ada aku. Apa Azmi? Nanya apa? Bentar lagi kan mau UTBK nih, Kak. Ah. Kita 7 bulanan lagi ya. Ya. Nah, apa aja sih yang harus diperhatiin biar kita tembus dan lolos UTBK 2021? Nah, jadi gini, UTBK 2021 itu nanti kira-kira tinggal 7 bulan lagi. Nggak kerasa ya? Ya. Nggak kerasa 7 bulan lagi. Nanti kalau jadwal normalnya itu biasanya di bulan Mei. Ya, di bulan Mei sama kayak 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu itu di bulan Mei. Nah, tahun kemarin karena ada pandemi jadi diundur tuh. Yang awalnya bulan Mei jadi bulan Juli. Itu. Nah, terus tips-tipsnya untuk menghadapi UTBK 2021 ya. Yang pertama nih, di awal-awal Oktober ini kamu itu harus mengeksplor jurusan yang kamu pengenin. Itu, jurusan yang kamu pengenin itu harus sesuai sama minat dan bakat. Itu ya. Kalau seandainya jurusan yang kamu pengenin itu nggak sesuai sama minat dan bakat, coba deh kamu bayangin nanti 4 tahun kamu itu kuliah itu nggak sesuai sama kepinginan kamu gitu. Apa yang terjadi deh? Agak bete kan belajar selama 4 Jadi tahun di beban. kuliah. Beban Itu rasanya banget. beban banget ya kan? Iya. Gitu, kayak dunia tuh terasa sempit gitu ya kan. Terus kamu juga harus tahu prodi itu nanti prospek kerjanya 5 tahun ke depan dibutuhin nggak? Ya pokoknya nanti pas ketika keluar 4 tahun kemudian kamu kuliah, nah jurusan itu dari sekarang kamu harus cari tahu prospek kerjanya bagus atau enggak ya. Nah, terus yang paling penting juga kamu juga harus diskusi sama orang tua. Syukur-syukur sih klop gitu. Nah, selama ini jurusan yang kamu pengenin udah kamu diskusikan belum sama orang tua? Udah. Nah, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan nggak sesuai sama minat nggak klop sama orang tua gimana, Kak? Nah, sebenarnya orang tua itu tergantung anaknya sih sebenarnya. Mereka itu kan pengen anaknya itu bahagia. Kalau seandainya kamu itu ngomong baik-baik dan kamu itu bisa berargumen yang jelas, kamu itu makanya tadi harus tahu prodi kamu. Kamu kasih deh penjelasan 5 tahun ke depan ini prospek kerjanya bagus nih mah gitu. Insya Allah aku bisa membahagiakan mama atau papa dengan jurusan yang aku pilih. Nah, kayak gitu mantep kan? Mantap. Apalagi nih kalau seandainya kamu janjikan mah, kalau seandainya aku itu sukses, aku akan pergi hajiin orang tua. Itu kayak gitu, itu kan bagus banget kan ya? Iya, Tuh, insya Allah bakalan ini deh, bakalan orang tua mah setuju-setuju aja asal kamu itu baik dan kamu itu benar-benar fokus menggapai cita-cita yang sesuai sama prodi kalian dan minat bakat yang paling penting ya. Oke. Jadi awal-awal itu kamu harus mengeksplor jurusan kamu ya. Dari Iya. ketetatannya kamu harus tahu, dari passing grade-nya kamu harus tahu, prospek kerjanya juga kamu harus tahu gitu. Jadi pokoknya semuanya deh. Kamu cari tuh di internet, banyak kok di internet ya. Atau kamu itu harus sering-sering ngobrol deh sama guru BK gitu ya. Kalau di sekolah kamu udah sering ngobrol sama guru BK nggak? Belum. Soalnya online ya. Iya. Nah, ya, chat-chatan deh sama guru Iya, BK WA doang ya. paling. Iya, WA. Jadi yang pertama kamu harus mengeksplor ya. Iya. Jurusan yang kamu pengenin sesuai sama minat dan bakat. Pokoknya harus sesuai sama minat bakat. Makanya kadang-kadang kakak itu nanya sama anak kalau mereka itu galau sama jurusan yang mereka pilih, pertanyaan kakak itu pasti gini, kamu itu pengen jadi apa sih nanti ke depannya? Itu yang pertama. Dan kamu harus jawab tuh. Ya, kamu harus jawab. Yang kedua,
kamu itu tertarik sama bidang apa sih gitu. Kalau kakak kan dulu suka ngoprek-ngoprek mesin ya, ya kan. Nah makanya kakak tuh ngambil ke teknik mesin itu seperti itu. Jadi kalau seandainya kamu itu misalkan suka dicurhatin sama orang, jadi tempat kita itu senang banget kalau seandainya masalah orang lain itu kita bisa selesaikan, nanti kita berikan solusinya. Nah itu kan lumayan tepat di psikologi kan. Betul. Nah makanya kamu itu harus cari tahu tuh sesuai sama minat dan bakat kamu gitu. Nah itu mengeksplorasi prodi sesuai sama minat bakat. Nah yang selanjutnya kalian itu harus buat jadwal rutin belajar kalian ya. Nah ini juga kamu harus bagi waktu nih. Kamu itu kan juga masih ngejar SNMPTN ya. Iya. Kalian tuh masih berharap sama SNMPTN nggak? Masih kan? Tapi nggak berharap banget sih. Ya kakak juga nyaranin gitu sih ke video-video kakak yang sebelumnya. Itu juga kakak bilang SNMPTN itu nggak pasti. Maka yang bener-bener bijak terhadap diri kita itu emang harus kejar SBMPTN. Jadi kamu itu harus bagi waktu antara belajar SNMPTN. Kalau belajar SNMPTN itu kan ngejar untuk semester 5 ini kan. Iya. Jadi materi matematika, fisika, kimia karena kalian IPA itu benar-benar dikejar 6 pelajaran sehingga SNMPTN insya Allah nanti dapat. Tapi kalaupun juga kamu itu kejar SNMPTN, paling nggak kamu juga harus berjuang di SBMPTN. Jadi di sisi lain ini benar-benar kebagi dua nih. Kebagi dua antara SNMPTN sama SBMPTN. Nah di sisi lain kalau menurut kakak kamu itu harus buat jadwal rutin belajar SBMPTN. Dan poin yang paling penting gini, prediksi kakak tahun ini kayaknya sih TPS yang bakalan diujiankan. Walaupun juga kamu juga nggak bisa memastikan juga itu TPS harus dipelajari karena kan juga nanti kemungkinan juga ada sainteknya juga. Kamu itu juga harus siap sama kejutan-kejutan yang terjadi kalau ada keputusan pemerintah. Ya coba kalau seandainya tiba-tiba saintek bakalan ada gimana? Ya kan kamu lumayan terkejut juga kan? Iya. Jadi kamu harus ngebagi dua ya antara SNMPTN sama SBMPTN. Di sisi lain kamu itu ngejar semester 5, tapi di sisi lain juga kamu juga harus perhatikan belajar SBMPTN-nya gitu. Tapi kamu belajar TPS aja dulu. Kamu tahu nggak TPS apa aja? Ayo, Penalarannya sih. Penalaran umum. Terus pengetahuan kuantitatif. Bahasa Inggris. Terus pemahaman bacaan. Bacaan dan Ya menulis. kan? Sama pemahaman pengetahuan umum. Oh iya. Ya. Itu jadi ada 4. Kalau kemarin sih TPS-nya ditambah 1 bahasa Inggris. Ya, tapi bahasa Inggris nggak terlalu banyak. Nah, kamu itu harus mulai dari sekarang, kamu itu harus jadwal tuh belajar kuantitatif kapan gitu. Kamu jadwalin rutin. Nah, jadi kamu itu bener-bener rutin deh. Atau kalau bisa tuh kamu bikin timeline dari Oktober sampai nanti bulan Maret. Timeline grafik kamu udah sampai mana kamu itu peningkatan belajarnya. Jadi kamu buat jadwal belajar yang rutin ya. Dan sesuai sama metode belajar kamu. Ya kan, metode belajar kan macam-macam. Yang enak aja buat kamu. Yang enak buat kamu pastiin dan tetap terus continue ya. Emang ini agak lumayan lelah sih dari Oktober sampai bulan April, lumayan lelah. Cuma tadi kakak bilang gitu ya, kamu harus fokus ya. Kamu harus fokus, belajar terus, dan insya Allah bakalan dapet kok. Yang selanjutnya evaluasi belajar kamu. Jadi setelah kamu itu belajar, setelah kamu itu ikut tryout, oh iya dari sekarang kamu juga harus ikut tryout online ya. Kan banyak tuh provider yang adain TO online, ada yang gratis, ada yang bayar juga. Memang kalau yang bayar lumayan ada grafiknya sih. Grafik kamu itu mungkin nanti kuantitatifnya nggak terlalu bagus gitu. Semakin lama ada grafiknya, apakah kamu nanti menurun atau meningkat. Nah, setelah kamu itu ikut TO online, setelah kamu itu rutin belajar, kamu itu harus evaluasi pembelajaran kamu. Kamu kan harus tahu grafik kamu itu naik atau turun gitu.
Terus kalau seandainya emang grafiknya turun, kamu harus minta bantuan sama guru kamu, entah guru bimbel atau guru sekolah atau teman kamu yang emang pinter banget kuantitatif. Kalau seandainya kuantitatif kamu itu rendah, kamu bener-bener harus mati-matian tuh belajar kuantitatifnya biar grafiknya itu naik kan ya. Iya. Kayak gitu. Nah terus yang terakhir yang bener-bener penting banget itu doa sama pasrah deh. Jadi kalau seandainya kamu itu udah ikhtiar sampai nanti bulan April atau nanti pas di hari H, ketika menunggu hasil kamu itu udah pasrah aja. Yang penting kita udah ikhtiar kan, udah ikhtiar, pasrah, insya Allah bakalan dapet yang terbaik deh, ya. Seperti itu Asmi. Ada tambahan nggak dari Kak Bunga? Oke, jadi sebenarnya metode belajar itu ada 3 nih, yang paling umum banget.